Hey guys, I'm Rich Mill and my partner Atta. We are from Mesh Talk. So today we have special guest for our first episode. Jadi hari ini kita kedatangan band asli Semarang yang berkarakter unik dan juga idealis dengan single hitsnya Asma Librasi. Please welcome Sugi Bornean. Tepuk tangannya dong. Halo Kak Fani, Kak Dharma, Kak Adit. Pertama-tama kenalan dulu dong sama teman-teman. Oh ya, halo, kami dari Segi Bornean. Nama saya Fani. Di sebelah kanan saya ada Mas Damar, di sebelah kiri, di sebelah kanannya lagi ada Mas Ilyas. Baik semua Kak. Oh ya, pengalamannya boleh? Oh iya. Kami ini salah satu band indie folk dari Semarang. Kami menganut lagu folk indie pop dan mungkin Mas Damar atau Mas Ilyas bisa nambahin begitu. Halo, kami sejarah singkat mungkin ya, Segi Bornean terbentuk 21 April 2019. Jadi bulan ini kita genap 10 bulan ya berarti ya. 10 bulan. Dan kami cuma bertiga di sini. Fani, Damar, terus mungkin itu. Kemarin udah sempat ngisi di mana aja Kak? Misalkan baru di Semarang aja atau udah sempat keluar kota gitu Kak? Sudah sempat keluar kota dan masih menjangkau daerah Jawa. Kemarin kita paling jauh mana ya Mas Yas ya? Tegal paling jauh. Kemarin juga ke Pekalongan juga. Doain tahun ini semoga bisa ke Jawa Timur, Amin. Jawa Barat. Kalau dari itu semua apa ya Kak, goalsnya Sugi Bornean sendiri apa sih gitu? Pencapaiannya sampai sekarang dan udah puas belum sama yang udah dicapai? Kalau dari aku sendiri sih untuk pencapaian itu sudah pencapaian sih karena Fani udah nemu keluarga baru, juga kami semuanya berkarya. Kalau dari Fani sendiri mungkin dari Mas Riz sama Damar? Kalau secara pencapaian juga menurut saya sudah sedikit pencapaian tapi belum sepenuhnya karena ke depan masih ingin berkarya terus menghasilkan karya-karya yang baik yang dapat diterima masyarakat luas. Mungkin Mas Ilyas mau menambahkan. Kalau aku mungkin ya bisa skala nasional deh, keliling kota gitu di Indonesia. Wow. Terus akhir-akhir ini apa ya Kak, kayak kesibukannya kakak-kakak masing-masing selain kuliah, misalnya mau nulis single baru yang mau rilis atau gimana? Oh iya, ini pribadi atau band? Pribadi boleh, Pribadi band dulu boleh. ya. Kalau yang dua di sebelahnya Fani ini sudah pada lulus. Mereka semua alumni Udinus ya Mas ya? Ya, kalau dari saya sendiri saya beda dari Undip. Sekarang saya sibuknya bekerja sebagai barista part-timer di salah satu coffee shop Semarang. Mungkin Mas Damar wira swasta, Mas karyawan, dan ya karyawan juga. Dan lebih ke jurnalis ya Mas ya. Kalau Sugi Bornean sendiri nganut genre musiknya ngambil apa Kak? Tadi udah bilang jadi ya indie folk pop. Kenapa ngambil kayak itu Kak? Bukannya itu kayak udah banyak dan otomatis saingannya tambah banyak gitu? Iya, sebenarnya semua genre banyak ya Mas ya. Banyak saingannya. Mungkin karena kita satu frekuensi. Kalau dari saya sendiri ada sedikit fun fact dari saya. Saya tuh kecil suka banget dengerin lagu dangdut sama India. Oh, Bingung kan? Makanya di sini ada sedikit cengkok-cengkok dari lagu Asma Librasi, terus Bicaraya juga ada. Kalau dari Mas Damar itu, Mas Damar dia lebih ke gitar dan tantangan buat Mas Damar karena nggak pernah bawain lagu etnik. Dan gabungan dari Mas Ilyas juga yang dia seorang jurnalis dan suka menulis puisi, menulis sesuatu. Mungkin dari Mas Ilyas sendiri yang ngomong, kalau saya mau jadi lucu. Oh, genre kenapa indie folk ya? Sebenarnya Iya, kita nggak mau ngambilnya. folk ya di sini, karena kan kita pop folk. Jadi kita pengen memang liriknya berat, tapi dengan musik mudah diterima gitu loh. Kita pengen berat tapi ringan seperti itu. Jadi memang berat, Berat tapi tapi ringan. ya gitu. Jadi memang berat nih. Cuma siapapun mendengarkan tuh suka. Iya. Jadi siapapun dalam tanda kutip ya siapapun gitu. Nggak hanya para pekerja, orang-orang dewasa, semuanya suka. Kalau dari aku sendiri, aku pengen membuat persepsi cengkok itu nggak selalu tentang dangdut. Iya. Cengkok itu bisa menjadi musik yang lebih eksklusif atau misalnya musik folk
Ya udah kayak gitu sih. Oke, bisa dilanjut di Kak Rita. Halo Kak. Halo. Ini kan tadi udah ngomongin Sugi Bornean. Ini kita ada kopi dari Titik 7. Gini deh Kak, sekarang tuh coffee shop banyak banget ya di Semarang. Kakak-kakak pada suka kopi nggak sih? Pada suka ya? Apa sih biasanya yang dipesen kalau kalian nih ke coffee shop? Kalau dari aku sendiri aku suka ini, coffee latte. Ya. Oh ya, Kak Fani juga ini ya, Iya. part-time barista kayaknya tadi. Baru belajar. Kalau boleh tahu Kak Fani tuh udah jadi barista dari tahun berapa sih? Dan udah berapa lama? Ya, dari 2018 dan sampai sekarang masih belajar. Berarti udah OTW 2 tahun ya Kak? Ya udah. Ini gini deh Kak, sebagai barista, kalau misalnya customer baru, aduh Mbak aku mau kopi nih tapi takut sakit. Biasanya sebagai seorang barista apa sih menu yang bakal diajuin buat customer baru ini? Oke, bukan ke coffee base sih. Biasanya aku rekomen milk base atau mocktail atau tea dan gitu. lain-lainnya kayak gitu. Nah kalau dari Kak Fani sendiri sebagai seorang barista, Kak Fani lebih suka manual brew atau latte art nih? Dua-duanya tuh menyenangkan. Menyenangkan Karena ya? dari V60 itu dia lebih susah ke rumus-rumusnya. Kalau latte art itu lebih susah ke pas latte artnya. Iya waktu Tapi ini ya, dua-duanya seru kok. Kak, challenging gitu ya? Semuanya challenging. Wow, suka ya tantangan ya Kak Fani nih ya? Suka banget. Oh iya Kak, ini nih, jadi kan Kak Fani sukanya cafe latte. Bisa tolong jelasin gak sih ke pendengar nih bedanya cafe latte sama cappuccino tuh apa gitu loh? Cafe latte itu milk base-nya lebih banyak dari gitu. cappuccino. Kalau aku sih bedanya dari gelas. Jadi kalau gelasnya si cafe latte itu dia tempatnya tuh lebih banyak. Jadi lebih banyak untuk tempat susunya. Oh oke. Iya. Oh gitu ya. Aku Oh iya lebih Kak, ngomong kayak gitu ini ada sih. kopi dari Titik 7 bisa dinikmatin ya Kak. Siap-siap. Oke, udah ngomongin kopi. Ini Kak, biasanya ditanyain sama para pendengar nama Sugi Bornean. Sebenarnya tuh apa dan dapat dari mana? Karena namanya kayak catchy banget loh. And what's the meaning of Sugi Bornean? Boleh bisa dijelasin nih dari kakak-kakak. Oke, Sugi Bornean itu di sini ada orang Jawa kan? Aku Baik, Jawa. orang Kita Jawa. Sugih itu artinya apa? Kaya. Kaya. Jadi sugih itu diartikan sebagai kaya wawasan, kaya akan karya, kaya akan harta, amin. Amin. Jadi kayak gitu. Jadi sugihnya tuh diambil dari itu, dan Bornean itu salah satu jantung atau paru-paru dari Indonesia. Kami pengen Sugi Bornean itu bisa sebagai jantung atau paru-paru dari dari permusikan di Indonesia. Jadi kayak gitu. Wow, keren sekali ya ternyata arti nama dari Iya, Sugi dan Bornean. kebetulan salah satu dari kami ini Iya? nama belakangnya itu Sugi. Oh iya. Iya. Siapa nih Kak? Kak Fani. Ya, rahasia tuh ya. Oh, rahasia. Oke deh, oke rahasia. Tadi ya Kak, udah disinggung di awal. Single hits dari Sugi Bornean, Asma Librasi. Boleh kita ceritain nih, Asma Librasi sebenarnya tuh lagunya ceritain tentang apa sih Kak? Boleh sendiri-sendiri karena persepsinya beda-beda. Oke, boleh banget Kak. Kak, siapa tahu tadi pada capek bicara bisa sampai Gimana Kak? Langsung Kak, tembak. Kalau dari persepsi aku sendiri, Asma Librasi menceritakan tentang apa ya? Mungkin dua orang yang udah menjalin suatu hubungan dan dalam kata bahasa Jawanya mungkin udah srek melangkah yang lebih serius gitulah. Mungkin bisa detailkan Mas. BTW based on true story nggak sih? Kayaknya iya sih ini. Yang mana nih? Yang mana? Ceritanya Mas Ilyas nih. Asma Librasi, asmara yang terkalibrasi. Artinya dua asmara melalui hati yang kalibrasinya itu sudah sesuai, makanya mereka bertemu dan Pas lah ya. ya pas. Oke. Jadi komposisinya udah pas, Pas. mereka siap untuk ke jenjang yang selanjutnya Oke. seperti itu. Terakhir nih dari Kak Fani. Ya, Asma Librasi Kak. Oh ya, Asma Librasi itu kalau di kopi ada istilahnya kalibrasi. Kopi espresso itu harus dikalibrasi agar nemuin satu frekuensi biar bisa menciptakan espresso yang clean. Clean atau kalau kita minum itu nggak annoying rasanya. Jadi kalau kita punya pasangan nih, kita harus satu frekuensi, satu komitmen, satu prinsip agar bisa sampai ke jenjang yang memang
komitmen kita dari pertama kayak gimana. Biar sama-sama mantep ya. kayak gitu. Oke. Tadi udah Asmali Bresi, selanjutnya nih Kak, lagu Kala katanya ini tuh dari curhatan Kak Fani sendiri. Sebenarnya ada kisah apa sih Kak ini? Oke. Kala itu kalau dari saya sendiri ya, Mm-mm. tentang gak kepercayaan aku tentang sesuatu hal. Jadi aku punya trauma tentang pernikahan karena mungkin ayah dan ibu aku dulu kurang terkalibrasi ya. Oh iya, balik lagi ya jadi Asmali Bresi ya. Jadi kayak gitu. Jadi trauma itu sampai aku bawa sampai besar dan suatu saat aku menjalin hubungan dan juga ternyata merasakan hal yang sama kayak ayah sama ibuku yang ngerasain juga. Nah dari situ jadi nulis tuh lagunya Kala tentang trauma-trauma aku, tentang rasa akan takut kehilangan kepercayaan akan prinsipnya kita komitmennya kayak gimana, kepercayaan akan kehilangan seseorang itu juga ada cerita tentang kehilangan ayahku sih, tentang kayak gitu. Intinya tentang kehilangan. Wah berarti di cerita Kak Fani nih. Kak Fani kan trauma. Iya. Dan itu kan ya menyakitkan lah kayak Kak Menyakitkan trauma. pasti. Tapi ternyata di masa depan itu malah bisa jadi prestasi buat Kak Fani. Kak Fani Iya. bisa ceritain trauma itu jadi sebuah karya. Wow keren sih. Iya, amin amin amin. Dan jujur ya, waktu pertama kali lihat Sugi Berlian dengerin Asmali Bresi, gila nih lagu. amin amin amin. Gila. amin. Musik kalian tuh kayak catchy gitu loh. Iya. Mungkin bener di kata kakak, Amin. berat tapi bisa diterima. Iya. Kata-katanya juga salut buat Sugi Berlian. Oh iya cengkok-cengkoknya yang Kak Fani suka dangdut itu ya. Nah Kak, ini kan tadi musik udah, lirik udah. Sekarang aku mau ngomongin tentang style nih Kak. Iya. Kenapa sih Sugi Berlian memilih style pertama outfit dan yang kedua itu yang menarik perhatian adalah waktu mentas atau manggung gak pakai alas kaki. Oh, iya. Bisa diceritain Kak? Kalau dari saya sendiri itu konsep sih. Yang penting itu saya nyaman dan selain pakai nggak pakai alas kaki, aku juga pakai telinga, pakai flower di sini. Oh ya. Itu kayak lebih bikin pede aja. Oh gitu ya. Yang terpenting sih nyaman dari aku sendiri. Terpenting nyaman ya Kak. Oke, jujur aku lihat stylenya tuh keren sih. Kayaknya Sugi Berlian keren. Oh ya Indonesia banget juga. Iya. Mau gitu. pakai batik gitu gak sih Kak? Iya, Iya, benar. jadi Itu kayak bisa orang-orang lihat Sugi Berlian, wah aku mau jadi kayak Kak Fani nih gitu. Amin. Amin, amin ya. Oh ya Kak, ini kesuksesan Sugi Berlian, Bu Sugi Berlian, sorry. Pasti kan ada orang di balik kesuksesan band kakak selain kalian bertiga nih. Boleh kasih tahu nggak sih siapa dan kenapa gitu Kak? Iya. Kalau aku dari Mas Erik itu manajer kami yang bisa membawa kami menjadi satu keluarga. Itu Mas Erik, ada Mas Dimek juga yang membantu kami untuk berkarya. Ada Mas siapa lagi? Ada Mas Tama, ada Mas Kodo, soundman kita. Mana sih orangnya? Oh, sedang mencari wanita. Oh ya, Ada siapa lagi? Yaudahlah ya Kak. Kalau dari aku ya, Sugi Berlian itu terbentuk mungkin karena rencana Tuhan ya. Kita itu dalam komposisi yang benar-benar pas. Semua orang yang ada dalam Sugi Berlian itu dipertemukan dan membuat satu karya tuh bisa kayak bagi kami tuh wah ini luar biasa gitu. Jadi dengan fotografer kami Imam, terus videografer kami Fendi, manajer kami Erik, terus Damar, Fani, ada lagi Mas Kodoi di sound, Mas Nathan juga, terus Otong juga kru kami yang selalu gesit. Jadi kayak ini tuh udah kayak saling support, jadi support kita Jadi semua. lah, cerita ini gitu. kalian terkalibrasi juga ini. Iya, kita tuh terkalibrasi. Iya. Terkalibrasi dengan baik lah. Jadi alhamdulillah bisa sampai ke Alhamdulillah. fase ini sih. Oke. Ini Kak kasih tahu dong ke kita kapan gigs terdekat Sugi Berlian nih biar pendengar kalau mau nonton. Iya, itu di 14 Maret di acaranya di Pojes, di Ponegoro Jazz. Oh, 14 Maret. Untuk saat ini kami masih fokus pembuatan MV Bijaraya dan Kala. Iya, Doain Kala. semoga sukses. Amin, amin. Ada tour juga Oh iya, ya, Kak, tapi boleh masih nih. dari brand rokok. Iya, salah satu brand rokok. Boleh kasih tahu kapannya Kak? Sekitar Juni ya, Oh Juni ya. 5 kota di Jawa Wow, Tengah. keren. Tepuk tangannya dong. Hmm, Jadi itu ya pendengar kalau mau dengerin Sugi Berlian tuh dicatat tadi tanggalnya. Kak nih Kak, tentang kesetaraan gender. oh ya. Menurut Sugi Berlian, apakah pemerintah kita tuh udah mensupport dengan
maksimal tentang kesetaraan gender? Kalau untuk pemerintah ya, Yes. kalau dari pribadi saya sendiri sih Indonesia sudah lebih baik daripada yang dulu. Tepuk tangan dong. Oh untuk iya, tepuk Indonesia. tangan lagi. Karena sekarang udah banyak cewek yang diberi kebebasan untuk pendidikan mau setinggi-tingginya mau kayak gimana. Iya. Terus sekarang sudah bebas ruang untuk berpolitik juga. Benar-benar. Dan kalau menurut aku sih bukan lebih ke pemerintah ya, lebih ke pribadi masing-masing. Oh, lebih ke Gimana pribadi. cara pandangnya kita melihat, jangan selalu tentang cewek sih, lihat aja cowok gimana. Ya udah kayak gitu aja, lebih saling menghargai. Nah itu tadi seperti Kak Fani bilang, balik lagi ke kita. Nah apa sih yang udah dilakukan dari Sugi Bernian untuk mensupport equality gender atau kesetaraan gender nih? Mungkin dari kacamata laki-laki. Iya kayak kalau dari kacamata laki-laki lebih mantep nih. Kita mensupport kesetaraan gender ya. Sebenarnya kita nggak mensupport sih, maksudnya tapi kita dalam support dalam bentuk nyata gitu enggak sih sebenarnya. Oh. Cuma kita memang mendukung kesetaraan gender ya, karena menurut saya pribadi nih, misalkan kesetaraan gender itu penting sih, asalkan penghormatannya tetap ada. Jadi Dan porsinya pas. ya pas, jadi tetap pria menghormati wanita, wanita tetap Dan menghormati sebaliknya. pria. Iya benar sekali. Untuk aktivitas yang melibatkan apa ya, yang perlu diperlukan untuk kesetaraan gender kayaknya sama aja sih menurutku, nggak perlu ada yang berbeda di bidang. Dan semoga mungkin kedepannya kami bisa bikin satu karya tentang emansipasi wanita. Oh iya Jadi boleh kita banget bisa Kak. menyuarakan. di Iya dalam benar karya. banget. Iya. Ditunggu ya Kak ini Kak. Nah nih Kak tentang kesetaraan gender dari Kak Fani sendiri, pernah nggak sih Kak mendapatkan suatu tragedi di treatment oleh orang tuh nggak enak cuma karena gender, karena Oh, iya. cewek nih gitu. Iya bener. Pernah nggak Kak? Lebih ke pasar pekerjaan sih. Kayak semisal nih, contohnya untuk jadi barista. Paling jadi barista karena fisik aja, karena cakep aja. Oh. Coba aja dia suruh kalibrasi, coba aja suruh bikin fisik dia apa bisa gitu. Sebenarnya cewek itu pengen sih dianggap kayak ini loh aku bisa. Kita juga skill- bisa. Iya, bisa apa aja. Jadi kita nggak cuma fisik gitu Bener, loh. kayak Ya fisik gitu. bonus lah Iya, ya. itu sebenarnya menyakitkan sih kata-kata kayak gitu Iya, sih. iya. Dan semoga kedepannya orang-orang bisa lebih open mind sih masalah cewek itu bisa apa aja, bisa multi talent juga, bisa Iya benar. multifungsi. Semua pekerjaan cowok, cewek juga bisa. Semua pekerjaan cewek, semua cowok juga bisa. Bener Iya, kan ya? benar. Oke, selanjutnya Ata. Ya sih gitu aja. Makasih ya Sugi Bernian udah datang. Sama-sama. Dan setelah ini mungkin kakak-kakak bakalan main satu musik iya, boleh, yang boleh. spesial buat teman-teman semua. Ah
Sugibornya. Kami mau terima kasih untuk teman-teman Mestok yang sudah mengundang untuk mengisi podcast hari ini. Semoga semuanya yang menjadi panitia sukses, sehat selalu, dan untuk Mestoknya sukses juga. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan teman-teman bisa nikmatin lagu-lagunya Sugibornya di berbagai digital music platform seperti iTunes, Joox, YouTube, Deezer, dan lain sebagainya. See ya.